Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman buat semuanya. Sudah sekian lama, berapa hari ya? 2 hari saya tidak bikin konten baru kayaknya. Nah, tapi kali ini saya sempatkan untuk membuat konten tentang PMP. Sebenarnya ini sudah tanggal 9 ya. Dan katanya PMP-nya itu cut off-nya tanggal 10. Kita tunggu saja dan kita berharap semoga PMP-nya diundur karena sampai sekarang masih maintenance. Nah, untuk kali ini informasi atau video yang akan saya berikan yaitu mengenai ketika teman-teman install patch.21 dan mengalami blank ya. Jadi blanknya itu blank hitam atau loading terus atau tidak bisa dibuka setelah patch diinstal patch.21. Atau bagi yang belum, disarankan menonton video ini dengan detail agar tidak terjadi blank atau pekerjaannya tidak sia-sia. Nah, saya tunjukkan dulu di sini pekerjaan saya sudah hampir selesai, tinggal 2 orang guru, tapi saya masih nunggu waktu sinkronisasi. Ini saya sudah pakai versi .21. Teman-teman boleh lihat di kontrol panel sebentar. Sebentar ya, saya tunjuk ini versi PMP saya. EDS Dikdasmen 11.21. Nah, bagi yang belum ke versi ini, kalau mau update, ada beberapa tipsnya ya, karena beberapa teman-teman mengalami blank. Jadi, tips sebelum ke patch.21 ya. Ini saya perbesar. Jadi tips yang pertama adalah yang pertama teman-teman harus backup dulu PMP teman-teman sebelum di patch. Jadi backup progress. Caranya bagaimana? Teman-teman boleh lihat video detailnya di channel ini ya. Di video terakhir saya di beberapa video yang menunjukkan cara backup PMP tanpa aplikasi. Kalau yang mau lihat di sini boleh saya tunjukkan. Cara backupnya adalah ini teman-teman harus di close dulu. Nah, ini ya, tidak dalam membuka PMP. Kemudian teman-teman klik di sini, service. Nah, ini pilih service. Setelah itu teman-teman ini cari PMP. Nah, yang ini PMP-DB di stop. Di sini ya, stop service. Kalau tidak di stop maka backupnya tidak bisa berjalan. Sama PMP web service-nya juga kalau mau di stop nggak apa-apa ya. Jadi dua-duanya PMP-nya itu di stop. Kemudian kita buka folder di C ya. Kemudian ke program file, kemudian ke EDS Dikdasmen dan database ini ya. Teman-teman copy, klik kanan, copy, kemudian pindahkan ke folder bebas, terserah mau di mana. Saya letakkan di sini saja folder PMP, kemudian saya buat folder baru backup tanggal 9 misalnya ya. Lalu saya buka, kemudian saya paste di sini, klik kanan, paste ya. Kita tunggu dulu. Nah, sambil nunggu, saya ingatkan sekali lagi buat teman-teman untuk like channel ini, subscribe, dan share informasi yang ada di video di sini. Karena insya Allah video-video yang ada di sini membantu operator-operator lain yang mengalami kesusahan ya teman-teman. Apa salahnya kita saling berbagi. Nah, jadi ini pekerjaan saya, progresnya sudah saya simpan. Jadi yang tadi teman-teman lihat di awal, nanti ketika saya misalnya install ulang atau apapun atau menemui permasalahan, ketika ini dikembalikan, nanti progresnya tidak hilang ya. Jadi itu tips yang pertama. Jangan lupa setelah ini mengcopy, servisnya di run kembali.
Ini kita jalankan lagi start service. Kita tunggu. Kemudian ini juga start service. Nah, selanjutnya tips yang kedua adalah setelah kita membackup progress ya. Yang kedua adalah kita harus clear history dulu. Clear history all time. Jadi history di Chrome-nya ya. Kita clear dulu. Ctrl H ya. Itu untuk menghapus history di sini. Historinya sudah panjang sekali. Saya pilih ini. Kemudian nah, ini pilih advance dan ininya all time ya. Jangan cuma last horse, tapi all time. Ini kalau saya ngomong bahasa Inggrisnya salah ya mohon maaf lah ya. Intinya ya kayak gitulah. Nah, setelah clear history, kita tunggu dulu. Ini kita close ya. Kemudian setelah clear history dan close, ini tips yang ketiga adalah siapkan prefil PMP nasional dan EDS versi awal. Versi awal ya. Yang 2019.11 dan yang mau dipatch yaitu 2019.11.21. Jadi siapkan di folder ya, dalam satu folder misalnya. Nah, kita setelah clear history, kita siapkan dulu prefil dan PMP-nya. Sebentar, saya sudah menyiapkan di sini contohnya di folder PMP ya. Nah, ini saya sudah punya prefil nasional ini, kemudian ini patch yang 21 dan ini patch yang 11 ya, yang awal. Nah, kalau teman-teman sudah belum diupdate ke patch 21, ini langkah-langkahnya agar tidak terjadi kendala nantinya. Nah, selanjutnya untuk installnya adalah klik kanan dan run administrator ya. Karena saya sudah patch 21, jadi saya tidak perlu mengupdate. Nah, kalau yang belum silakan update saja dan timpa saja nggak masalah. Ditimpa saja nggak masalah. Tapi catatannya posisi ketika teman-teman mau update itu harus Chrome-nya terclose atau PMP-nya terclose dan historinya sudah di clear semua ya. Jadi nanti update-nya tidak bermasalah seperti itu ya. Kemudian setelah update baru kita lihat progresnya atau lihat login ya. Ini saya coba misalnya setelah update maka teman-teman langsung masuk ke localhost /2.17.4.5. Bentar ya. Kita tunggu, langsung login tanpa registrasi. Karena kita update-nya menimpa, berarti kita tidak perlu registrasi ya. Saya langsung login. Sebentar, saya masukkan dulu passwordnya. Kita tunggu. Lah, ini saya kondisi baik-baik saja, jadi tidak perlu melakukan restore progress ya. Nah, buat teman-teman yang setelah update ke 21 tapi blank, nah berarti langkah selanjutnya kalau ini ya sudah misalnya berarti install langkah 4 install EDS 2019.11.21. Setelah install misal blank atau hitam atau tidak bisa terbuka sama sekali ya, teman-teman langkah keenamnya yaitu harus uninstall bukan ya, uninstall EDS 2019.11.21 kembali ke
EDS 2019.11. Nah, seperti itu ya. Jadi, sebelum kita ke patch 21, ini yang paling penting adalah backup progressnya ya. Jadi, backup progressnya baru kita patch. Kalau misalnya sudah di backup dan setelah install EDS 21-nya kemudian blank, maka yang harus dilakukan adalah uninstall EDS-nya ke versi awal, ke EDS 2019.11 dan registrasi menggunakan prefill nasional. Cara meregistrasi prefill nasional boleh lihat di video saya di channel ini ada. Kemudian setelah registrasi login dulu. Setelah login kemudian teman-teman lihat progresnya. Progres pasti 0. Progres pasti 0 ya. Lalu setelah progresnya terlihat 0, kemudian teman-teman close PMP-nya. Baru restore PMP, restore progresnya. Kemudian cara restore progresnya bagaimana? Caranya sama dengan mengcopy waktu kita membackup. Hanya posisinya kita mengembalikan ya. Misalnya seperti ini. Cara restore-nya, ini saya ingatkan cara restore-nya ya. Cara restore-nya adalah teman-teman ini close dulu, PMP-nya close ya. Setelah close buka service sama seperti tadi. Di sini klik service ya. Nah, pilih ini. Kemudian muncul ini. Nah, muncul seperti ini, lalu cari PMPDB-nya di stop lagi. Stop, ini stop. Kemudian ini juga di stop. Nah, setelah semuanya di stop, kita kembalikan yang tadi di backup ya. Di folder PMP yang satunya. Nah, ini backup tanggal 9. Ini database-nya kita klik kanan, kemudian copy. Lalu paste di program file, kemudian EDS Dictasmen. Kemudian paste di sini, klik kanan, paste. Alhamdulillah. Nah, sekali lagi sambil nunggu, saya nggak bosan-bosannya mengingatkan untuk subscribe channel ini sambil like-nya juga, kemudian sharingnya juga ya. Sambil nunggu waktu sinkronisasi yang nggak jelas, mending nonton video-video saya seperti itu. Oke. Nah, ini kok lama sekali. Sabar ya. Nah, ini kita klik replace. Ya, kita tunggu. Ini cara restore-nya ya, setelah teman-teman install ulang EDS-nya. Sambil nunggu sebentar ya. Ini langkah-langkahnya boleh teman-teman cek atau gunakan dengan baik. Ini langsung continue. Nah, setelah merestore, ini kita close. Kita close, kemudian servisnya kita jalankan lagi ya. Servisnya kita jalankan lagi. Ini kok ada 2 ya. Bentar. Nah, ini kita close dulu. Kita buka dulu servisnya tadi. Kita run lagi PMP-nya. Aduh, mana. Nah, ini kita start lagi ya. PMP servisnya juga kita start lagi. Setelah sukses mengcopy, teman-teman lalu buka PMP-nya. Buka localhost. Nah, ini ya. Nah, sudah, berarti backup progresnya sudah kembali seperti itu ya. Kalau yang belum muncul tinggal reload saja, reload progresnya, silakan di reload. Nah, selanjutnya
Ini restore progresnya selesai, kemudian biarkan tetap di versi 2019.11 atau titik 17 ya biasanya. Nah, seperti itu caranya ya. Jadi kalau yang belum ke PAS 21, ini langkah-langkahnya sangat penting sekali agar pekerjaan teman-teman tidak sia-sia, karena sebagian dari teman-teman saya di PAS titik 21 itu blank, jadi hitam ya. Ya mungkin karena langkahnya kurang tepat atau apa, ada yang salah. Nah, jadi backup, kemudian clear history all time, kemudian siapkan ini wajib ya sebelum di-patch. Nah, kemudian install SDS. Nah, misal blank, uninstall, misal blank, langsung ke langkah 6. Kalau lancar, biarkan. Kalau lancar berarti alhamdulillah ya. Misal blank langsung ke langkah 6, kalau lancar berarti alhamdulillah. Nah, langkah ke-6 yaitu uninstall ini ya. Kemudian registrasi menggunakan prefil nasional, kemudian login dulu, pastikan bisa login ya, sehingga muncul beranda, kemudian baru kita lihat progresnya, karena uninstall pasti progresnya 0. Nah, setelah melihat progresnya 0, close PMP-nya. Setelah di close PMP-nya, kita kembalikan progres yang di awal tadi ya. Restore progress nomor 1 ya, ini ya. Setelah di restore, dan biarkan tetap di sini dulu, jangan diinstal PAS 21-nya karena kemungkinan ada yang error dengan laptopnya atau versinya, jadi tidak semuanya work ya. Tapi alhamdulillah di laptop saya bisa. Jadi itu ya teman-teman, sebelum patch ke titik 21. Nah, ini ada juga yang mungkin ya progresnya di backup setelah di patch bagaimana ya. Ini kita lakukan saja. Misal backup setelah update ke patch titik 21 bagaimana ya. Untuk yang backupnya setelah update ke patch 21 pun tidak masalah ya. Jadi lakukan saja backup nggak masalah, lakukan saja. Tetapi nanti merestornya pun harus ketika sudah menjadi patch 21. Jadi teman-teman misalnya sudah di patch ke 21 blank, mau diinstal ulang belum sempat membackup, maka lakukan saja backup di versi 21, kemudian install ulang. Misal backup setelah update ke patch 21 bagaimana ketika blank ya. Maka backup lakukan saja, install ulang SDS ke 2019.11, kemudian menggunakan nasional, registrasi menggunakan nasional, kemudian login sampai muncul beranda, dan biarkan progres 0, langsung di patch, kemudian baru di restore progresnya. Jadi intinya restore, backup dan restore harus di versi yang sama ya. Jadi ketika membackupnya di versi 21 berarti restore-nya juga harus 21. Ketika membackupnya di versi 17 berarti restore-nya juga di versi 17. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ada dua permasalahan ketika sudah terlanjur di patch dan ketika belum di patch. Itu langkah-langkahnya. Silakan ditonton dengan detail, ditonton dengan seksama. Insya Allah kalau langkah-langkahnya tepat, semuanya tidak bermasalah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjawab
keluh kesah teman-teman semua yang khawatir akan update ke titik 21 sambil nunggu bisa sinkron, dan mungkin nanti malam ya bisa sinkron 23.59 dan cut off-nya pukul 00. Ada 1 menit untuk sinkron, lumayan daripada tidak ada sama sekali. Itu saja dari saya, terima kasih. Salam Ngapapedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu data.